Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sampai detik ini juga masih diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh-solehah. Kedua kalinya, salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islami, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata pelajaran PPKN Muhammad Raqib SHI MH, dan yang saya sayangi dan saya cintai teman-teman seperjuangan saya, terutama kelas D. Insyaallah salamati fi hadzal makanil mubarak. Mari kita langsung masuk ke materi, yang materinya pengertian ideologi, macam-macam ideologi negara dan perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain, yang disusun oleh teman-teman kita, yakni yang pertama Ima Yuliana Sulistiawati, yang kedua Muhammad Saiful Hadi, saya sendiri, dan yang ketiga Muhammad Faiz Sulaiman, dan yang keempat Sylvia Faiqatul Hikmah. Materi yang pertama yakni pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disamakan arti dengan cita-cita. Yang dimaksud cita-cita di sini adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap sekaligus merupakan sesuatu dasar dan pandangan hidup. Akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Muhammad Saiful Hadi. Materi selanjutnya adalah definisi ideologi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut definisi Alfian, ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana cara sebaiknya, yaitu secara moral dianggap benar dan adil, mengatur tingkah laku bersama dalam berbagai segi kehidupan. Yang kedua adalah menurut pendapat C. Rhodes, ideologi merupakan sekumpulan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasikan nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi dan pelakunya. Yang ketiga adalah menurut Ali Syariati, ideologi sebagai keyakinan-keyakinan dan gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, suatu kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Seperti halnya Leibniz, De Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun sistem pengetahuan. Seperti halnya filsafat, ideologi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Hal itu diantara lain disebutkan oleh dasar filsafat apa yang dianut, karena sesungguhnya ideologi itu bersumber kepada suatu filsafat tertentu. Baik, kesimpulannya adalah dari hasil pendapat para ahli mengenai pengertian ideologi yang dapat kita simpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan suatu gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Bila mana ditelusuri historis, istilah ideologi pertama kali yang dipakai dan dikemukakan oleh seorang Prancis yang bernama Destutt de Tracy pada tahun 1976. Saya akan menjelaskan materi dari Sylvia Faiqatul Hikmah. Ideologi negara sering keliru dengan ideologi internasional, sedangkan ideologi internasional sendiri ada 7. Saya akan menjelaskan tentang ideologi negara. Kita mempunyai 3 ideologi yang mempunyai kekuatan besar dalam Indonesia ini, yaitu ideologi liberalisme, ideologi komunisme, dan yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Yang pertama, ideologi liberalisme.
Ideologi liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik utama. Atau ideologi liberalisme bisa diartikan yaitu suatu paham atau ideologi yang menganut dan menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ideologi ini muncul di dalam sistem demokrasi karena keduanya sama-sama mengusung konsep kebebasan. Dalam hal ini, yang dimaksud konsep kebebasan bukanlah kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi dalam hal ini juga kebebasan itu ada batasannya. Yang kedua, ideologi komunis. Ideologi komunis adalah sebuah ideologi yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan yang memiliki cita-cita yang bersifat utopis atau masyarakat tanpa kelas. Masyarakat tanpa kelas yang dimaksud masyarakat tanpa kelas maksudnya tidak membedakan kasta ataupun martabat. Jadi semua masyarakat disamaratakan kedudukannya. Ideologi komunisme sering dicampur adukan dengan komunis internasional. Ideologi komunisme atau ideologi Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan ideologi komunis internasional merupakan racikan ideologi yang berasal dari pemikiran Lenin atau bisa juga disebut dengan Marxisme-Leninisme. Dan yang ketiga yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah sebuah ideologi yang hakikatnya merupakan kesepakatan filosofis yang digali dan dikembangkan oleh para pendiri negara melalui pengamatan, sehingga seluruh aspek penyelenggaraan negara berdasarkan sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki berbagai aspek, baik berupa cita-cita, pemikiran atau nilai-nilai maupun norma yang baik dapat direalisasikan dalam kehidupan praksis dan bersifat terbuka dan memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Yang dimaksud dengan dimensi idealis yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila memiliki sifat yang sistematis, juga rasional, yang bersifat menyeluruh. Yang kedua, dimensi normatif merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang perlu dijabarkan dalam norma-norma kenegaraan. Dan yang ketiga yaitu dimensi realistis adalah nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya. Pancasila memiliki perbedaan dengan ideologi lainnya. Berikut perbedaan dari berbagai aspek, antara lain yang pertama, aspek politik hukum. Menurut ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Yang kedua, menurut ideologi liberalisme, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Dan yang ketiga, menurut ideologi komunisme atau demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Dari aspek kedua, dari perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, yakni ada aspek ekonomi. Di aspek ekonomi, ideologi Pancasila berperan negara tidak adanya terjadi monopoli atau yang lain-lainnya yang dapat merugikan rakyat. Di ideologi liberalisme, peran negara sangat kecil. Swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, serta persaingan yang bebas.
Sedangkan di ideologi komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara, dan terjadinya monopoli negara. Dan yang ketiga ada aspek agama. Ideologi Pancasila di sini dalam aspek agama bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan yang bermasyarakat serta berbangsa dan bernegara. Di ideologi liberalisme, agama adalah urusan pribadi, bebas memilih agama atau memilih untuk ateis. Sedangkan di ideologi komunisme, agama harus dijauhkan dari masyarakat dan mayoritas ateis. Dan aspek yang keempat adalah pandangan terhadap individual dan masyarakat. Dalam ideologi Pancasila, individu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi 3S: selaras, serasi, dan seimbang. Untuk ideologi liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Untuk ideologi komunisme, individu dan masyarakat itu tidak penting. Kolektivitas yang dibentuk negara itu jauh lebih penting. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.